Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus Harvey Maleholo yang diduga menonton video porno saat rapat Komisi 9 beberapa waktu lalu. Keputusan ini telah diambil setelah melakukan penyelidikan dan tak menemukan adanya unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. Harvey juga disebut sudah menyampaikan permohonan maafnya. Harvey mengaku tidak pernah berniat melihat video porno yang diterimanya. Sebab awalnya ia hanya membuka pesan dari nomor yang tak dikenal. Dari pesan tersebut terdapat tautan yang ternyata berisi video porno. Untuk menghadap kepada MKD dan saya sudah menceritakan kronologis kejadiannya, mengklarifikasi, dan saya pikir apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Junimat itu hasil dari pembicaraan kita hari ini. Ya, oke. Saja. DPR baru saja membatalkan proyek pengadaan gorden rumah DPR, namun kecaman kembali datang kepada mereka setelah berniat mengecat ulang atap atau kubah Gedung Nusantara dengan anggaran 4,5 miliar rupiah. Niat DPR mengecat ulang atap gedung kura-kura atau dom gedung DPR menuai kritik. Pasalnya untuk pengecatan ini, DPR menganggarkan dana sebesar 4,5 miliar rupiah yang diambil dari APBN. Sekjen DPR menjelaskan, dana sebesar itu tidak hanya untuk pengecatan dom DPR, namun mencakup komponen lain. Proyek ini sudah masuk dalam proses tender yang berakhir pada 19 Mei dan akan diumumkan 30 Mei. Penandatanganan kontrak akan dilakukan 8 Juni mendatang. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga Andre Rosiade mengatakan, berdasarkan penjelasan Sekjen DPR, tender pengecatan dom gedung Nusantara sudah transparan. Seluruh pengadaan yang ada di DPR ini dilakukan secara transparan dan diawasi oleh inspektur di DPR, dan juga kita tahu ini karena anggaran negara tentu diawasi juga oleh BPKRI. Jadi sekali lagi pengadaan ini dilakukan secara transparan, teman-teman media dan juga publik juga bisa mengawasi. Yang ingin saya sampaikan hanya satu, bahwa seluruh proses yang ada di DPR ini pengadaannya dilakukan tendernya oleh Sekjen DPR. Besarnya anggaran pengecatan dom gedung Nusantara menuai kritik masyarakat. DPR dinilai terlalu sering membuat anggaran yang bukan skala prioritas. Sebelumnya DPR membuat heboh dengan menganggarkan pembelian gorden baru untuk rumah dinas anggota DPR sebesar 43,5 miliar rupiah. Renovasi ini memakan biaya mencapai rata-rata 80 juta hingga 90 juta rupiah per rumah. Setelah banjir kritikan dan kecaman, DPR akhirnya membatalkan proyek gorden ini. Dan untuk membahas kisruh pengecatan atap gedung DPR, sudah bergabung bersama kami anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR Andre Rosiade dan peneliti Formapi Lusius Karus. Assalamualaikum, selamat malam Bang Andre dan Bang Lusius. Malam Mas Bro Silaba Abraham. Ya, saya ke Bang Andre ya, yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Bang Andre, jadi 4,5 miliar itu termasuk angka yang dirasa tidak kemahalan kah? Kita juga mendengar keterangan di media ya awalnya. Lalu kami di BRT menanyakan hal ini ke Pak Sekjen. Lalu Pak Sekjen menyampaikan itu bukan hanya sebatas pekerjaan, tapi juga pekerjaan pengelupasan dan juga perbaikan konstruksi gitu. Oke. Jadi pekerjaan yang disebutkan hijau di dom tersebut nanti akan dikelupas dan dibuat permukaan yang baru lagi atau melalui proses waterproofing, sehingga ada retakan rambut dari dalam beton yang bakal diisi membran agar kokoh kembali. Jadi intinya ini bukan sebatas ngecat ya. Ya, ada waterproofingnya juga. Oke. Kami tangkap itu informasinya. Tapi soal bahwa urgensi dan kepentingannya, apakah memang dianggap mendesak? Ya, Abraham, tahu nggak usia gedung itu sudah berapa puluh tahun? Tentu ini harus diperbaiki ya. Dan sudah banyak retakan rambut seperti yang disurvei
teman-teman media. Nah, intinya apa? Intinya ini untuk perbaikan gedung DPR, ya, yang usianya sudah lebih tua dari saya sendiri kan. Mungkin dari Bang Lusius juga lebih tua gedung kura-kurain daripada kita semua yang akan berbicara di forum ini. Nah, yang pasti kami akan mengawasi dan sudah meminta pihak kesekjenan DPR untuk memastikan proses lelang ini dilakukan secara transparan, mengikuti prosedur yang ada dan peraturan yang ada. Dan kita di BRT juga akan mengawasi hal ini. Saya ke Bang Lusius. Bang Lusius, bisa dimaklumi penjelasan dari Bang Andre? Saya kira normatif lah ya disampaikan Bung Andre gitu ya, lebih banyak beban itu diserahkan kepada Sekjen gitu ya. Walaupun kita tahu saya kira WRT DPR barusan mengukir prestasi gitu ya, dengan kemudian menginisiasi pembatalan pengadaan gorden di anggota DPR. Itu artinya selalu ada ruang gitu ya untuk kemudian mengevaluasi proyek-proyek yang direncanakan oleh Kesekjenan DPR RI gitu ya. Kalau dianggap tidak penting dan juga memakan anggaran yang sangat fantastis, saya kira langkah yang BURT ambil di proyek gorden itu bisa juga terjadi pada proyek pengecatan kubah gedung Nusantara ini ya. Dan saya kira suara publik yang muncul mendengar anggaran 4,5 M untuk pengecatan gedung kura-kura itu saya kira sangat fantastis gitu ya. Membayangkan bagaimana misalnya model pengecatan atau kualitas pengecatan yang akan dihasilkan dengan anggaran seperti itu, tentu sesuatu yang kemudian layak untuk ditunggu-tunggu. Tapi bahwa ada kesan anggaran ini terlalu mahal, terlalu fantastis untuk sekedar catatan, saya kira itu perlu juga dipertimbangkan gitu oleh Sekjen, oleh BURT untuk memastikan kepada Kesekjen. Mengenai usia, Bang Lusius, usia gedung yang disebutkan tadi sudah tua dan rentan kerusakan dan lain sebagainya, apakah alasan ini bisa diterima? Alasan yang sama juga kan digunakan saat awalnya DPR atau yang mengusulkan gorden gitu ya. Mereka mengatakan gorden sekarang itu sudah sejak 2011 nggak diganti gitu. Sekarang sejak 2015, jadi mestinya lebih muda dari usia gorden gitu ya. Jadi kalau cuman karena sudah terlalu lama tidak melakukan proyek terkait dengan pengecatan, saya kira sih itu bukan sesuatu yang kemudian layak dipertimbangkan, karena faktanya atau penampilannya masih kemudian enak dipandang. Saya kira belum cukup alasan untuk kemudian mengeluarkan anggaran 4,5 M untuk kemudian pengecatannya gitu ya. Saya kira kita harus mengingat betul alasan utama kenapa kemudian kritik terhadap proyek-proyek ini disampaikan gitu ya, karena waktunya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk kemudian menghambur-hamburkan duit untuk proyek-proyek yang soal bahwa DPR akan mengagendakan dan memfasilitasi agenda internasional, Bang Lusius, bisa diterima? Ini etalase untuk utusan kenegaraan. Saya kira kita perlu silakan Bang Andre. Apalagi tamu istimewa yang ke parlemen gitu ya. Tapi apakah kemudian harus? Oke, sebentar Bang Andre, sedikit lagi dihabiskan. Ya. Silakan Bang Lusius. Ya, saya kira wajar saja sih ya persiapan dilakukan untuk kehadiran para tamu gitu ya. Tapi kembali lagi, apakah kemudian anggaran yang disediakan untuk semua persiapan itu memenuhi makal atau tidak gitu ya. Saya kira itu yang perlu dipertimbangkan. Oke, Bang Andre silakan terakhir. Ya, jadi ini yang perlu dipahami publik, ini bukan pekerjaan ngecat doang. Ini pekerjaan mengelupas, waterproofing, termasuk memperbaiki kerusakan konstruksi yang ada. Jadi, sekali lagi, saat ini sudah mulai muncul kebocoran-kebocoran di mana ada rembesan air yang tembus di ruang paripurna itu. Padahal tebal betonnya itu 1 meter, tapi sekarang sudah bocor. Jadi intinya apa? Intinya ini bukan hanya untuk gagahan untuk mencat,
konstruksi dan pengelupasan pasal. Itu sudah disampaikan tadi. Waktu kita terbatas, Bang Andre. Poin Anda? Jadi intinya gitu, ini bukan sekedar pengecatan, jadi tidak ada upaya DPR untuk menghambur-hamburkan anggaran. Oke, kita tangkap poinnya. Kita pastikan anggaran ini kita jaga, ya, kita awasi dan kita pastikan tender ini dilakukan tanpa ada Baik, hengki-pengki. kita sudah dapat poinnya. Sudah disampaikan tadi juga berulang kali. Terima kasih ya, Bang Andre. Terima kasih juga Bang Lusius sudah hadir bersama kami.